Selamat pagi Bapak Ibu sekalian jemaat GKI Betania yang kami cintai. Pagi hari ini Minggu tanggal 16 Agustus 2020 itu kebaktian dalam rangka hari ulang tahun Gereja Betania yang ke-33 tahun. Dan pada pagi hari ini sebelum ibadah kita mulai, kami akan menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan berita Jumat yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Dengan kondisi seperti ini kita masing-masing beribadah dari rumah. Dan pada saat ini kami sampaikan yang pertama, selamat hari ulang tahun Gereja Betania yang ke-33 tahun, karena itu dilaksanakan perjamuan kudus. Yang kedua, hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Yang ketiga, perlu kami sampaikan juga, Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Betania mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat yang berulang tahun kelahiran pernikahan pada minggu ini. Yang terakhir, mohon dukungan doa bagi Bapak Ibu yang sakit di lingkungan jemaat GKI Betania maupun yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat oleh keluarga di dalam rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita memasuki saat teduh. Mari Bapak Ibu, kita akan habiskan ibadah kita. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Jemaat kami undang untuk menyanyi nyanyian Kidung Baru nomor 184 ayat 1 sampai 2. Engkau milikku abadi. Engkau milikku abadi, segalanya bagiku. Di sepanjang ziarahku ingin ku bersamamu. Ku dekat padamu, ku dekat padamu. Di sepanjang ziarahku ingin ku bersamamu. Nikmat duniawi yang menjadi doaku, ku senang bersusah payah asal kau bersamaku. Ku dekat padamu, ku dekat padamu. Ku senang bersusah payah asal kau bersamamu.
kita akan merendahkan diri kita. Kita bersatu di dalam doa, di dalam pengakuan dosa dan petunjuk hidup baru. Marilah kita berdoa menyesali dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan Tuhan bahwa kami sering berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan maupun dengan perbuatan kami. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan, serta pimpinlah kami agar beroleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jemaat menyanyi kembali dari nyanyian Kidung Baru nomor 182 ayat 1. Kurindu mengiringmu. Doa syukur dan doa pembacaan Alkitab. Marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, pada saat ini kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan telah menyertai kehidupan kami hari lepas hari sampai pada hari ini dengan keadaan sehat dan bisa melakukan kebaktian pada minggu ini dalam rangka kami merayakan hari ulang tahun gereja GKI Betania yang ke-33 tahun dan sekaligus hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Kami bersyukur Tuhan dengan keadaan apapun kami pada saat ini, Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Di dalam kebaktian ini juga kami teringat Bapak saudara kami yang dalam keadaan situasi yang tidak menentu, kami yakin Tuhan selalu menyertai mereka dan seluruh kehidupan kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan karena kami tahu Tuhan yang sebagai penolong kami. Dengan situasi yang seperti ini, kami banyak hal melakukan sesuatu kekurangan yang oleh keterbatasan kami sendiri. Sehingga kami minta pertolongan Tuhan dengan Roh Kudus, memberikan roh hikmat, dan kami selalu bersyukur kepada Tuhan menikmati kehidupan ini. Dan sebentar kami akan membaca dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari Kejadian pasal yang ke-45 ayat 1 dan 15. Kami merasakan dengan penyertaan Tuhan, kami selalu bisa merasakan kehidupan ini walaupun keadaan kami banyak hal yang tidak dapat kami pikirkan menurut pemikiran kami, tapi banyak hal juga kami bersyukur selalu bahwa Tuhan selalu memberi kesempatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab itu diambil dari Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 15. Yang demikian bunyinya, yang saya bacakan demikian. Perikop Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi
istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknya leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya berkecap-kecap dengan dia. Demikianlah pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita sambut pembacaan Alkitab tadi dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 189 ayat 1. Pegang tanganku. Selalu dekat padamu, ikut kau Tuhan, tiada jemu. Bila kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Pertolongan
kita akan memasuki renungan firman Tuhan dan doa syafaat dan seterusnya akan disampaikan oleh Ibu Pendeta. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama untuk membuka, membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang ditentukan pada hari ini dari kitab Injil Matius pasal 15 ayat 21 hingga ayat yang ke-28. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, Allah Bapa yang kekal yang kami panggil di dalam Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu Tuhan, sehingga pada pagi hari ini di minggu yang berbahagia ini kembali kami boleh bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan, memuji memuliakan Engkau, walaupun dalam keadaan kami masih dihimpit oleh suasana sakit penyakit COVID-19, tapi Tuhan masih memampukan kami untuk bisa beribadah walaupun hanya dari rumah kami masing-masing. Bahkan kami bersyukur ya Allah Bapa Surgawi, karena pada pagi hari ini kami ingin bersama-sama Engkau persiapkan untuk membaca dan merenungkan bagian firman-Mu yang akan kami jadikan sebagai dasar dalam persekutuan hari ini. Kuasa Roh Kudus Tuhan yang akan menolong, yang akan menuntun dan membimbing kami. Demikianlah hamba-Mu yang Engkau percayakan, biarlah boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini bagian firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 15 ayat 21 hingga ayat yang ke-28 yang akan kita sama-sama renungkan dengan perikop perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang disampaikan tadi bahwa dalam ibadah kita minggu ini kita juga akan merayakan yaitu hari ulang tahun Gereja Betania yang ke-33 tahun 2020. Walaupun seyogianya jatuh pada tanggal 2 Agustus tahun 2020 yang lalu, tetapi kita peringati hari ini, karena itu kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Kemudian juga bertepatan dengan kebaktian hari Minggu ini juga kita akan merayakan yaitu hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, yang mana yang jatuh pada hari Senin besok tanggal 17 Agustus 2020. Bagian firman yang telah diperdengarkan untuk kita seperti yang telah dibacakan bersama tadi. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam
perikop yang telah dibacakan untuk kita. Saya tidak mengambil tema atau subtema yang disampaikan oleh Majelis Sinode, tetapi tema yang saya angkat yaitu kepercayaan dan kerendahan hati. Kepercayaan dan kerendahan hati. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kehidupan kita terikat oleh kuasa kegelapan, oleh kuasa iblis, seperti anak dari perempuan Kanaan tadi, dia kerasukan setan, yang mana Bapak Ibu yang dirasakan oleh anak itu pada saat itu bukan hanya ia sendiri yang merasakannya, tentunya juga menjadi penderitaan bagi keluarga, orang tua, bahkan bagi kita yang melihatnya. Karena orang yang kerasukan setan memang apa yang diperbuatnya dan apa yang dilakukannya ini tidak seperti yang dilakukan oleh manusia normal. Di samping ia menyiksa diri, dan juga ada banyak hal yang aneh-aneh luar dari kemampuan kita manusia yang diucapkan atau yang diperbuat. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih, sangat wajar ketika kita mendengar tadi bahwa seorang ibu yang sangat menderita ketika dia melihat anaknya kerasukan setan. Lalu yang menjadi catatan bagi kita ketika kita melihat bahwa seorang ibu ini dia tidak menyia-nyiakan kesempatan ketika dia bisa bertemu dan berjumpa dengan Yesus bersama dengan murid-muridnya, dan pada saat itu dia ingin bagaimana anaknya ini diselamatkan, disembuhkan dari penyakitnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, memang perlu kita akui bahwa sesungguhnya seperti apa yang diberitakan di dalam firman Tuhan, bahwa keselamatan itu sendiri disediakan oleh Allah, yaitu bagi bangsanya, bagi umat pilihannya, terutama bagi keturunan dari bangsa Israel. Tadi kita melihat bahwa seorang perempuan itu dia berasal dari Kanaan, yang jelas berarti luar dari keturunan Israel. Namun Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, seorang perempuan ini betapa kita melihat kegigihannya, yang walaupun ia sadar dia ini tidak layak untuk meminta kepada Yesus dan tidak layak untuk memperoleh keselamatan. Karena memang dia bukan dari keturunan Israel, bukan dari keturunan yang dijanjikan oleh Allah. Tetapi bagaimanapun ketika niat yang dilakukan oleh seorang ibu ini atau perempuan ini supaya anaknya disembuhkan dengan kekuatan, bahkan dengan kerendahan hati, dia datang kepada Yesus. Dia berteriak-teriak, bahkan seperti yang dikatakan tadi, murid-murid ini menyuruh Yesus untuk mengusir dia karena hanya mengganggu mereka. Bahkan Yesus mengatakan bahwa perempuan itu tidak layak untuk datang kepada Yesus. Dikatakan dalam ayat yang ke-24, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ya, nyata-nyata dia bukan umat Israel. Tetapi apa yang dijawab oleh perempuan itu sambil mendekat dan menyembah, "Tuhan, tolonglah
aku. Yesus menjawab, dia berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini adalah sebuah bahasa untuk menyampaikan kepada sang ibu ini bagaimana memang dia ini seharusnya tidak masuk di dalam hitungan untuk menerima belas kasihan, bahkan keselamatan, karena dia bukan dari umat Israel. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Yang hanya menerima pada saat itu keselamatan yaitu bangsa keturunan yang dipilih dan dijanjikan oleh Allah. Tetapi apa yang dikatakan oleh perempuan itu? Dia menjawab, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Secara manusia, jujur, kalau di dalam peristiwa yang terjadi terhadap perempuan ini, mungkin kita sudah goyah. Apalagi ketika orang mengatakan, karena memang tidak langsung Yesus mengatakan bahwa kamu tidak layak untuk menerima keselamatan karena bukan bagian. Bahkan dia menyamakan perempuan ini seperti anjing yang tidak layak untuk menerima roti dari Tuhannya. Tetapi justru apa yang dikatakan oleh perempuan itu benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ini adalah sebuah pernyataan pengakuan bahwa siapakah diri saya. Perempuan ini sungguh-sungguh dia menyadari siapakah dia yang memang tidak layak untuk mendapat makanan yang bukan menjadi bagiannya, tetapi yang hanya bisa mengambil sisa yang jatuh atau remah-remah roti yang jatuh dari meja Tuhan. Itulah yang bisa diambil dan bisa dimakan, yang selayaknya bagi orang yang memang tidak mendapat bagian untuk memperoleh keselamatan dari Allah. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ini adalah wujud kerendahan hati yang dimiliki oleh seorang perempuan ini. Dia sadar siapakah dirinya, bahkan yang selayaknya ia terima bukan bagian yang ditentukan oleh Tuhan, tetapi justru dari sisa. Tetapi walaupun dari sisa, ia berkeyakinan bahwa ia akan memperoleh keselamatan. Ini juga yang dilakukan oleh perempuan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya akan mengambil tema tadi, kepercayaan dan kerendahan hati. Artinya bahwa memang ia tahu keselamatan itu walaupun bukan untuk anaknya atau bukan untuk keturunan mereka, namun ia tetap meminta dan memohon agar anaknya ini diselamatkan. Kita melihat pada awalnya memang penolakan yang terjadi yang dilakukan oleh Yesus ini ingin menyatakan bahwa bangsa-bangsa yang tidak percaya atau bangsa-bangsa yang tidak serius untuk berbalik kepadanya dan berkeyakinan penuh, berpengharapan penuh kepadanya, mereka memang tidak memperoleh bagian. Kecuali kalau bangsa itu mereka mau datang dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari nas ini kita bisa melihat bahwa bangsa Israel sekalipun walaupun mereka dikatakan umat pilihan Allah yang sudah ditentukan bagian untuk mereka, jika mereka tetap sombong, jika mereka angkuh
dan tidak mau merendahkan diri mereka. Maka siapapun yang datang memohon dengan kerendahan hati kepada Allah, ia akan berhak menerima keselamatan itu. Dan ini yang terjadi di dalam konteks nas kita hari ini. Seorang perempuan Kanaan, dia tidak membuangkan waktu untuk datang dalam kerendahan hati memohon belas kasihan dari Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita datang sama seperti perempuan Kanaan. Kita datang dengan merendahkan diri kita, yang walaupun kita merasa kita adalah orang yang tidak layak untuk menerima pengampunan, tidak layak untuk menerima berkat, bahkan tidak layak untuk menerima keselamatan. Tetapi jika kita sungguh-sungguh dengan kerendahan hati memohon, maka kita akan memperoleh apa yang kita dapatkan. Oleh belas kasihan Allah, bahkan apapun yang bisa dilakukan oleh Allah di dalam kehidupan kita manusia ini tidak terbatas. Dalam keadaan apapun yang menurut kita emergensi sekalipun, situasi saat kritis yang kita hadapi, jika kita mau datang dengan kerendahan hati, menyerahkan sepenuhnya keyakinan kita sungguh-sungguh hanya kepada Kristus sebagai penolong dan penyelamat, maka kita mampu melewati. Ia akan mendengar dan menjawab kita. Dan saat ini pun kita percaya di saat pandemi COVID-19 ini, kita masih mampu bisa bertahan. Kita masih mampu bisa beraktivitas menjalani kehidupan hari-hari kita. Ini adalah wujud nyata belas kasihan Allah yang selalu Dia nyatakan bagi kita, yang selalu datang dan memohon, berserah diri kepadanya. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini juga kita memperingati hari ulang tahun Gereja Betania yang ke-33 tahun. Dan kita yakin bahwa perjuangan yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu pendahulu-pendahulu kita, penerobos, bahkan tua-tua yang pada awalnya mempersiapkan Gereja Betania ini dengan bersusah payah, bersama-sama dengan bergandengan tangan di dalam perjuangan mereka seiring dengan waktu sampai hari ini. Kita melihat bagaimana keberadaan gereja kita ini secara fisik bisa bertumbuh, demikian juga di dalam pelayanan, di dalam persekutuan dan kebersamaan. Begitu hamba-hamba Tuhan, penetua diakon, bahkan anggota jemaat yang ada di dalamnya. Karena itu janganlah kita sia-siakan perjuangan 33 tahun berdirinya Gereja Betania di tengah-tengah dunia ini. Bahkan bagi kita seluruh warga jemaat GKI Betania, marilah kita wujud nyatakan syukur kita melalui ulang tahun Gereja Betania yang ke-33 tahun ini. Karena tanpa campur tangan Tuhan, maka segala sesuatu yang diperbuat dan dilakukan oleh gereja akan sia-sia. Demikian juga hari ini kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Dan Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan kita tidak kita sia-siakan, diisi dengan hal-hal yang positif. Dengan apapun yang bisa kita lakukan, kita persembahkan untuk kehidupan bangsa dan negara kita. Dengan kapasitas kita masing-masing, siapapun kita di tengah-tengah kehidupan kita.
Marilah dengan merayakan HUT RI yang ke-75 ini, kita juga ikut ambil bagian seperti seorang perempuan yang dengan gigih dia memohon kemerdekaan, keselamatan bagi anaknya, yang kita saat ini sudah merasakan dan menikmati kemerdekaan itu. Janganlah juga kita sia-siakan. Marilah kita bersama-sama membangun bangsa negara kita. Dan biarlah melalui hari ulang tahun Gereja Betania dan hari ulang tahun HUT RI yang ke-75 ini, semangat kita tetap berkobar, jiwa kita tetap menyala-nyala, dan biarlah kita isi semuanya kemerdekaan baik secara iman maupun kemerdekaan kita di tengah-tengah dunia ini sebagai bangsa dan negara yang merdeka, yang mampu melakukan berbagai macam kegiatan aktivitas kita dengan kasih dan penyertaan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, jika nanti kita masuk ke dalam perjamuan kudus dalam rangka perayaan HUT Betania, inilah wujud nyata kita untuk mengingat kembali apa yang telah dilakukan oleh Kristus untuk gereja Betania ini dan orang-orang yang berada di dalamnya, sehingga sampai hari ini bisa berdiri teguh, bisa menjalankan tugas tripanggilan gereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Dan biarlah kasih Tuhan tetap menyertai memberkati kita. Selamat merayakan hari ulang tahun Gereja Betania yang ke-33 tahun, dan selamat merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama merendahkan diri kita, bersatu di dalam doa. Kita naikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur kembali kepadamu ya Allah Bapa Surgawi, karena hari ini kami boleh memasuki minggu yang ketiga pada bulan Agustus ini. Bertepatan dengan ibadah minggu ini juga, kami boleh bersama-sama memperingati 33 tahun Gereja Betania ini telah berdiri, di mana Tuhan yang telah memberkati, Tuhan yang telah menyertai tumbuh kembangnya sampai pada hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, karena itu semua tidak lepas dari kekuatan, tuntunan, bahkan pertolongan Tuhan semata. Engkau yang menjadi kepala gereja kami, secara khusus saat ini Gereja Betania. Karena itu tidak lain ya Tuhan yang mampu kami lakukan saat ini. Kami bersyukur kepadamu, bahkan melalui pelayanan perjamuan kudus yang nanti akan kami laksanakan sebagai ungkapan syukur terima kasih kami atas perjalanan kehidupan Gereja Betania ini. Demikian juga kami bersyukur ya Allah Bapa, yang mana firman-Mu telah mengingatkan kami bertepatan dengan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Kami boleh diingatkan agar kami tidak menyia-nyiakan kesempatan kemerdekaan yang telah Tuhan berikan bagi kami, yang mana kami percaya Tuhan begitu susahnya perjuangan yang dilakukan oleh para pendahulu kami sehingga memperoleh kemerdekaan. Laksana perjuangan yang dilakukan oleh seorang perempuan Kanaan dengan kerendahan hati, dengan penuh semangat, dia yakin bahwa akan memperoleh kemerdekaan dan keselamatan yang datang daripadamu. Demikian juga saat ini, keselamatan itu, kemerdekaan itu telah kami peroleh dan kami nikmati. Karena itu biarlah kami tidak menyia-nyiakannya. Demikian juga ya Allah Bapa Surgawi, kembali saat ini kami mau berdoa secara khusus bagi anggota jemaat GKI Betania ini, bagi saudara-saudari kami yang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, apapun Tuhan sakit penyakit yang mereka alami. Biarlah Tuhan tilik akan keberadaan mereka, Tuhan pulihkan mereka, sembuhkan mereka. Biarlah pengharapan yang datang daripada Tuhan, sehingga walaupun di tengah-tengah sakit penyakit yang mereka alami, mereka hanya berharap akan kasih dan pertolongan Tuhan semata. Bahkan mujizat yang datang hanya daripada Tuhan. Demikian bagi seluruh keluarga yang mendampingi
Engkau juga akan memberikan kekuatan, hikmat, dan biarlah mereka menyerahkan sepenuhnya sakit, penyakit, dan apapun Tuhan penderitaan yang mereka alami ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga saat ini kami mau berdoa secara khusus ya Tuhan bagi anak-anak kami yang mana dalam masa pandemi ini mereka masih belum diizinkan untuk belajar secara tatap muka di sekolah. Mereka hanya mempergunakan alat fasilitas media yang kami percaya Tuhan secara manusia ada banyak kekurangan dan kelemahan kami. Oleh karena itu, biarlah Engkau berikan hikmat, akal budi, kepintaran kepada anak-anak kami, agar mereka boleh mempergunakan fasilitas yang ada, alat komunikasi yang ada, dan melalui itu kasih setia, berkat Tuhan boleh dinyatakan terhadap mereka, sehingga anak-anak kami tidak ketinggalan di dalam ilmu pendidikan. Bahkan walaupun mereka hanya belajar dari rumah, tetapi mereka juga tidak mengalami kekurangan apapun pengetahuan sesuai dengan apa yang diharapkan di bangku pendidikan. Terima kasih ya Allah Bapa Surgawi. Demikian juga kepada kami sebagai orang tua, mampukan kami, berikan kami ketabahan, kesabaran untuk bisa membantu, menuntun, membimbing, mengajar anak-anak kami dan melakukan apapun yang terbaik sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Teristimewa untuk tetap melatih mereka sedari kecil untuk mengenal Tuhan, belajar memuji, memuliakan Engkau di tengah-tengah kehidupan mereka, bahkan menyerahkan segenap kehidupan mereka hanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Demikian juga hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa secara khusus bagi saudara-saudari kami, anggota Jemaat Betania ini, mereka yang bersuka cita dalam minggu-minggu ini karena Tuhan telah tambahkan usia, yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun pernikahan. Ada banyak sukacita, bahkan Tuhan duka dan suka yang selalu silih berganti yang mereka rasakan di tengah-tengah kehidupan ini. Tetapi biarlah Tuhan boleh ajarkan mereka untuk tetap bersyukur dalam apapun keadaannya, karena sampai pada hari ini yang pasti Tuhan tetap memberikan nafas hidup, berkat di dalam kehidupan mereka, bahkan di dalam rumah tangga mereka. Demikian juga ya Tuhan, kami serahkan kembali seluruh keberadaan kami di tengah-tengah pandemi ini. Apapun tugas pelayanan kami, selama kami masih belum bisa memakai secara penuh gedung gereja ini untuk membukanya, untuk tempat beribadah setiap hari Minggu, bahkan keadaan-keadaan lain atau situasi-situasi lain. Tapi Tuhan masih tetap memperkenankan kami untuk tetap beribadah dari rumah masing-masing, dan tidak mengurangi bagaimana pertemuan kami, kesukacitaan kami ketika kami bersama-sama dengan keluarga untuk tetap memuji, memuliakan Engkau. Ketika kami bersama-sama dengan keluarga untuk menyatakan syukur, terima kasih kami bahkan di dalam doa dan permohonan kami. Terima kasih ya Allah Bapa Surgawi, inilah doa pinta kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk dalam pelayanan perjamuan kudus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk ke dalam liturgi perjamuan kudus. Dengarkanlah akan penetapan dan arti perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sakramen perjamuan kudus adalah penetapan dari Tuhan sendiri untuk memperingati kasih dan anugerah Allah yang sungguh dan sangat luar biasa yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk keampunan dosa kita. Sakramen perjamuan kudus merupakan tanda dan meterai bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Melalui perjamuan kudus ini kita menyatakan syukur dan mau hidup di dalam pengasihan-Nya. Di tengah-tengah berbagai penderitaan dan kesulitan, perjamuan kudus ini kiranya menghibur dan menguatkan kita. Kiranya membangun dan menguatkan pengharapan bahwa kita akan masuk dalam perjamuan anak domba Allah di dalam kerajaan Allah yang kekal. Sebagaimana firman-Nya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku,
Ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kita bersama-sama berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Dengan hati dan mulut kita mengaku, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kita akhiri dengan menyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, masih dalam posisi kita berdiri, kita akan bersama-sama memeriksa diri kita di hadapan Tuhan, supaya kita dapat mengikuti perjamuan kudus ini dengan semestinya, sehingga kita memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan. Marilah masing-masing kita memeriksa diri kita di hadapan Tuhan. Saya bertanya kepada Bapak Ibu yang ambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal dan mencari keampunan dari Tuhan? Apabila ya, jawablah, sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Kasihanilah saya, ya Tuhan. Kasihanilah saya, ya Tuhan. Yang kedua, apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Apabila ya, jawablah, saya percaya. Saya percaya Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Bagian yang ketiga, apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah, serta mau hidup selaku anak-anak Allah dalam kehidupan saudara? Apabila ya, jawablah, tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah. Tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah Dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. dan hidup dalam perdebatan sebagai anak-anak Allah. Setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya, tentu ia akan diterima oleh Allah, layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Namun janganlah ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus ini bukan karena kita sempurna, tapi karena Kristus telah mengampuni dosa kita. Namun kita harus selalu berupaya melawan segala keinginan yang jahat dan hidup taat menurut kehendaknya. Maka kita yakin biarpun dosa dan kelemahan masih ada di dalam diri kita, tetapi Allah menerima kita dalam anugerah-Nya. Jemaat kembali dipersilakan duduk. Kita memasuki pelayanan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dan anak-anak yang ikut ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini, boleh masing-masing berdoa di dalam hati. Kita memasuki saat teduh. Tuhan, kita Yesus Kristus pada malam, tatkala ia diserahkan, diambilnya roti, dan setelah mengucap syukur, ia membelah roti itu dengan tangannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku."
Begitu pula setelah makan ia memberikan piala anggur itu kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, saudara-saudari dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus, "Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan yang merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu." Marilah dengan sukacita karena segala sesuatu telah tersedia. Bapak Ibu penetua diakon yang bertugas dipersilakan untuk mengambil tempat di depan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, sementara roti akan dibagikan, kita akan memuji Tuhan dari Kejayaan nomor 34 bait 1 hingga bait yang kedua, "Disalib Yesus di Kalvari." Disalib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Kini bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku. Sungguh ku selamat, ku ditebus, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Ambillah, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah, minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Silakan. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Disilakan Bapak Ibu untuk kembali ke tempatnya. Bapak Ibu sekalian, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita, baik persembahan syukur untuk ibadah hari Minggu pada hari ini, bahkan persembahan syukur untuk perjamuan kudus yang telah kita laksanakan. Namun sebelumnya dengarkan akan nas pengantar, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa Surgawi,
karena hari ini kami boleh melaksanakan ibadah dalam rangka hari ulang tahun Gereja Betania yang ke-33 tahun dan memperingati HUT kemerdekaan RI yang ke-75 tahun. Kami percaya ya Tuhan, keberadaan kami boleh ada sebagaimana adanya sampai pada hari ini. Ini adalah karena kasih dan kemurahan-Mu. Oleh karena itu kami patut mensyukuri semua yang telah Tuhan lakukan bagi kami. Kami boleh menyerahkan persembahan syukur kami bagi Tuhan. Hanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Bersama ini kami persembahkan kehidupan kami. Dan seluruh apa yang kami miliki menjadi alat di tangan-Mu. Amin. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan. Bapak Ibu, kita puji nama Tuhan dari NKB nomor 181A, bait 1 hingga bait yang kedua, Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagi-Mu. Waktuku pakailah memuji-Mu selamanya. Ku serahkan hidupku agar jadi milikku. Ku serahkan hidupku agar jadi milikku. Tanganku gerakanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Sekarang kita tiba di penghujung ibadah kita akan akhiri ibadah kita dan menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin, amin, amin.